Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang semuanya. Jadi hari ini kita akan mempelajari materi terkait dengan voltametri ya. Salah satu metode dari elektrokimia ya atau elektroanalisis yaitu voltametri. Nah, ini sebenarnya metode terakhir ya, metode terakhir. eh jadi kalau sudah mau voltametri ya selesai. Tapi nanti ini kayaknya selesai minggu depan. Jadi nanti minggu depan beberapa jenis voltametri dipresentasikan oleh teman-teman gitu ya. Nanti dibagi kelompok berarti. Dibagi kelompok, nanti kita lihat ada berapa jenis ya. Jadi minggu depan kalian presentasi terkait dengan jenis-jenis voltametri. Nah, setelah itu mungkin sebenarnya ada beberapa pertemuan lagi kan ya. Tetapi sebenarnya materi sudah selesai. Mungkin kita bahas terkait dengan aplikasi ya, aplikasi penelitian yang berkaitan dengan metode elektroanalisis. Dan sambil terakhir tugas UASnya yaitu teman-teman mencari jurnal kan, mencari jurnal, tentunya jurnalnya internasional kan yang 5 tahun terakhir, yang isinya itu metodenya berkaitan dengan metode ini ya, metode elektroanalisis. Nanti, oh ya, berkaitan dengan jurnal, pokoknya yang ya diusahakan memang fokus di jurnalnya itu adalah membahas terkait dengan eh, yang berkaitan dengan metode-metode elektroanalisis, apakah itu voltametri, potensio, dan yang lain-lain. Jadi jangan sampai nanti dilihat ya jurnalnya, jangan sampai membahas yang lainnya juga. Tetapi itu sih nggak apa-apa, tetapi yang di dalam jurnalnya itu lebih banyak pembahasannya terkait dengan metode elektroanalisisnya ya. Jadi ada juga kadang di jurnal itu lebih ngebahas terkait karakterisasi dari modifikasi dan lain-lain dari tema elektroanalisis. Padahal elektroanalisisnya dibahas dari sekilas. Nah itu jangan sampai seperti itu. Jadi ada yang sampai misalkan ngebahas karakterisasi. Ya, sebelum ke analisis misalkan voltametri, ngebahas dulu analisis apa XRD, kemudian SEM dan lain-lain karakterisasinya dulu bla bla bla. Pas pembahasan voltametrinya sekilas. Nah, jangan sampai jurnal yang itu, tapi lebih fokusnya justru yang metode elektroanalisisnya. Bisa dipahami ya? Oke, sudah terlihat ya di layar. Ini kenapa nih, Bang? Tapi di Zoom suara saya terdengar jelas kan ya? Soalnya ini enggak Jelas, Pak. jalan ini ya. Sudahlah lepas. Tadi pernah jalan. Oke. eh ini kenapa? Nah ini ya. Jadi kita bahas yang terakhir berkaitan dengan voltametri. Tapi memang di beberapa tahun terakhir bahkan sampai sekarang dan mungkin juga ke depannya itu juga memang terkait dengan metode elektroanalisis, voltametri itu salah satu metode yang paling banyak diaplikasikan di penelitian. Nanti mungkin ketika teman-teman mencari jurnal yang berkaitan dengan metode elektrokimia atau elektroanalisis, bisa jadi mungkin banyak yang berkaitan dengan voltametri. Yang nantinya mungkin bisa jadi, ya voltametri nanti ada jenisnya. Ada voltametri siklik, diferensial pulsa, dan lain-lainnya ya nanti kita bahas. Si Nabila padahal harusnya hadir ya si Nabila. Kemarin kan mau voltametri. Jadi nggak voltametri penelitian? Oh, belum tahu.
Nah ini ya. Nah di sini terkait dengan voltametri berarti sebenarnya ada tiga suku kata ya. Ada apa aja? Volt ya. Berarti kalau volt ini apa? Tegangan ya atau potensial kan ya? Potensial atau tegangan. Kemudian ada am. Kalau am ini ampere ya. Berarti apa? Arus ya. Arus kemudian meter ya pengukuran. Berarti voltameter ini apa? Pengukuran yang didasarkan potensial. Ya, jadi di sini pasti nanti akan berkaitan dengan potensial, kemudian nanti ketika kita, jadi nanti pada aplikasinya itu si di dalam alatnya itu pastinya ada voltmeternya ya. Nah, yang diatur itu adalah potensialnya nanti potensial, kemudian nanti akan menghasilkan arus sumbunya. Jadi nanti grafiknya itu potensial sumbu X-nya arus terhadap arus sumbu Y-nya nanti. Nah, nanti di sana sih bisa dikonversi kan, bisa dikonversi ke konsentrasi dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya voltametri itu juga sama kan dengan kemarin yang kita sudah bahas coulometri dan elektrografi metri. Sama kan didasarkan pada proses elektrolisis gitu ya. Kemarin juga sama kan ya, yang coulometri dan elektrografimetri didasarkan pada elektrolisis kan ya. Berarti artinya apa nanti? Nah, coba tapi bedanya apa ya? Nah, ini. Tetapi kalau di voltametri ini hanya sebagian atau hanya sangat kecil sekali analit dia di elektrolisis selama proses pengukuran. Beda kan ya? Kalau kemarin yang eh, apa? Coulometri dan elektrografimetri itu sama didasarkan pada elektrolisis dan elektrolisis sempurna kan ya. Kemarin yang coulometri dan elektrografimetri sekitar 99,99 atau 9 sekian persen gitu ya, hampir 100%. Nah, kalau di ini voltameter itu justru kebalikannya. Justru di sini analitnya itu dia yang terelektrisisnya itu hanya sedikit sekali atau hanya sebagian gitu ya pada proses elektrolisis. Jadi nanti konsentrasi analitnya itu dia akan ya tetap atau menurun sedikit gitu kan. Kalau yang kemarin volumetri justru memang harus terelektrolisis sempurna kan, harus sampai analitnya itu habis sampai 99,99 sekian persen. Itu bedanya ya. Nah, jadi nanti konsentrasi analit itu praktis tidak berubah. Kalaupun berubah hanya sedikit sekali. Kenapa? Karena yang terelektrosisnya sangat kecil sekali. Itu ya, bisa dipahami kan? Nah, kemudian dalam voltametri potensial ini tergantung waktu diterapkan pada sel elektrokimia. Jadi nanti eh, pada prakteknya, cuman kalau karena kalian sih belum ada praktek terkait ini ya, dan memang alatnya juga belum ada. Jadi pada prakteknya nanti di alatnya itu akan disetting terkait pengaturan potensial. Nanti rentang potensialnya dari berapa sampai berapa nanti akan diatur. Kemudian diatur juga waktunya karena nanti akan berpengaruh ya pengaturan waktu. Misalkan dengan potensial rentang yang sama tetapi waktunya berbeda, nanti hasilnya juga bisa jadi berbeda, gitu ya. Nah, itu gimana, Pak? Nah, nanti itu tergantung analit yang akan kita analisis. Terus bagaimana cara mengetahui di rentang potensial berapa untuk mengatur untuk menganalisis analit X misalkan. Jadi itu tergantung analitnya nanti. Kemudian waktunya berapa? Nah, nanti itu biasanya kan secara teorinya ada kan ya. Kemarin kita sudah bahas ketika kan ini pasti akan berhubungan dengan kation anion kan ya, sampel yang ada kation anion ya. Nah, nanti
mereka juga akan mempunyai potensial kan, nilai potensial reduksi dari analit tersebut. Nah, kemudian kita rentangnya itu jangan jauh dari situ. Kemudian nanti juga kita bisa lihat juga dari jurnal-jurnal sebelumnya, penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah menganalisis analit tersebut. Biasanya suka ada. Nanti bisa menjadi patokan di jurnal tersebut gitu. Gitu ya. Jadi kita nanti akan mengatur potensialnya pada prakteknya, kemudian waktunya juga. Nah, ketika dilakukan proses elektrolisis, nanti akan menghasilkan sumbuyanya itu adalah berupa arus, berupa eh, voltammogramnya itu nanti arus itu ya, sumbuyanya itu. Seperti itu ya. Nah, kemudian nanti memang pot- jadi kalau di sini itu potensial kerjanya itu diubah selama pengukuran. Tadi kan ya, di dalam alatnya juga nanti kita atur. Untuk menganalisis analit tersebut itu kita setting misalkan potensialnya dari X sampai Y. Itu kan diatur, berubah. Nah, bisa jadi ketika masih di potensial X atau potensial yang positif masih datar grafiknya. Bisa jadi nanti pas pada saat sudah mulai eh, di titik potensial analit, dia pasti nanti akan ada puncak, bisa jadi seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi nanti si yang dirubah di sini adalah potensial elektroda kerja yang nanti akan menghasilkan arus, yang nanti akan menghasilkan arus ya. Ini arus yang dihasilkan diplot terhadap potensial yang diberikan pada elektroda kerja. Jadi nanti sekali lagi grafiknya itu akan ada kurva arus PS potensial. Jadi nanti sumbu X-nya itu potensial, sumbu Y-nya itu adalah arus. Namanya itu nanti disebutnya itu voltamogram. Namanya itu nanti disebutnya itu voltamogram. Kalau hasil GCMS atau GC namanya kan kromatogram kan. Kemudian kalau hasil spek hasil FTIR namanya apa? Itu istilah-istilah ya kemarin. Bisa jadi spektrum ya atau spektra kan. Jadi voltameter itulah metode elektrokimia di mana arus diukur sebagai fungsi potensial yang digunakan. Jadi arus yang dihasilkan itu berasal dari potensial yang kita atur. Itu. Jadi arus yang dihasilkan itu berdasarkan potensial yang kita atur. Nanti kalau potensialnya pas di potensial analit ya nanti akan menghasilkan puncak gitu kan. Akan menghasilkan puncak. Nah, ini beberapa bentuk umum ya dari voltamogram. Yang ada yang bentuk seperti ini kan, kayak ini ya. Kemudian ada yang bentuk seperti ini juga, ada yang seperti ini. Nanti juga ada yang bentuk siklik juga gitu. Nah, ini jarak yang apa namanya istilahnya kalau di titrasi itu ekuivalennya kan ya. Ini beberapa bentuk voltamogram lah ya. Nah, ini kita lihat di layar ini kurang lebih ya secara sederhananya eh, sel voltametri. Jadi di sini ada wadah yang berisi larutan analit kan ya. Wadah yang berisi larutan analit. Kemudian di sini di dalam wadah tersebut ada 3 elektroda. Jadi nanti di voltametri itu kan kalau yang sebelumnya itu hanya ada 2 elektroda ya, elektroda kerja sama elektroda referensi. Nah kalau di sini sama ada elektroda kerja atau working electrode atau disingkatnya WE, ada juga reference elektroda atau elektroda pembanding sama. Nah tambahannya di voltametri ini ada auxiliary electrode atau elektroda auxiliary tambahan lah ya. Bisa disebut elektroda tambahan atau elektroda counter seperti yang kemarin di bab apa? Potensiometer ya kalau nggak salah. Nah itu ya. Jadi di voltametri ini ada 3 elektroda. Yang pertama working elektroda,
atau elektroda kerja, yang kedua elektroda pembanding, yang ketiga elektroda tambahan. Tentunya nanti analit itu akan berinteraksi pada permukaan elektroda kerja. Jadi nanti si analitnya itu akan berinteraksi dengan elektroda kerja yang nantinya akan menghasilkan arus, Kemudian di sini juga ada selang untuk mengisi gas nitrogen ya, selang untuk mengisi gas nitrogen. Kalau ini stirrer, ya biasanya di bawahnya itu menggunakan stirrer. Nah, ketika pada saat prakteknya, pencelupan tentunya elektroda itu harus tercelup dalam analit. Tetapi si elektroda jangan juga sampai terlalu bawah dasar. Kenapa? Kalau kita menggunakan stirrer, bisa jadi nanti elektrodanya terkena dengan stirrer yang nantinya bisa jadi elektrodanya rusak atau pecah gitu ya. Jadi harus ada jarak antara stirrer dengan elektroda. Jadi jangan sampai elektrodanya terlalu bawah juga gitu ya. Jangan juga elektrodanya terlalu atas juga pada saat pencelupan. Jadi elektrodanya harus tercelup, tapi jangan sampai terlalu bawah, jangan juga sampai hanya di permukaan larutan saja, tapi harus ya tengah-tengah lah ya. Seperti itu ya. Nah, kurang lebih cara kerjanya bagaimana? Ada kalau kemarin di volumetri kan sudah dibahas ya, yang sebelumnya juga. Nah, ini sebenarnya nanti fokusnya itu adalah ke elektroda kerja. Tapi nanti kita bahas ini ya. Nah, ini yang pertama di sini dulu ya. Elektroda kerja itu nanti kan tergantung. Elektroda kerja itu bisa jadi mengalami reduksi di voltametri ini, bisa jadi juga mengalami oksidasi. Nanti tergantung analit yang akan kita analisis. Kalau di elektroda kerjanya mengalami reduksi, maka nanti elektroda pembantunya atau elektroda referensinya itu akan mengalami oksidasi. Kalau elektroda kerjanya itu oksidasi, maka elektroda pembantunya akan mengalami reduksi. Salah ya. Ini elektroda pembantu tuh di sini ya. Auxiliary elektroda tambahan ya, auxiliary electrode. Kalau reference electrode itu elektroda pembanding, elektroda pembanding. Jadi kalau misalkan elektroda kerjanya mengalami reduksi, maka auxiliary electrode-nya itu dia mengalami oksidasi. Kalau misalkan elektroda kerjanya dia mengalami oksidasi, maka auxiliary electrode-nya itu dia mengalami reduksi. Kalau elektroda referensi itu dia hanya elektroda pembanding, gitu ya. Nanti. Nah, nanti eh, arus nanti akan menghasilkan arus ya antara antara ini elektroda kerja dan auxiliary electrode atau elektroda pembantu ya. Nah, kenapa tidak arusnya tidak dengan elektroda pembanding coba? Kira-kira ada yang tahu? Masih ingat nggak di yang sebelumnya bahwa elektroda pembanding itu potensialnya apakah harus berubah atau tetap? Tetap kan ya? Nah, tetap. Nah, coba kalau nah ini kita misalkan ya di sini ya, kita bikin lagi atau nah di sini aja lah di sini. Jadi rangkaiannya di sini misalkan ini ada beda potensial kan. Nah, kemudian ini juga antara ini ya, ini antara elektroda kerja dengan elektroda pembanding ya. Atau di sini lagi ya, bikin lagi aja. Ini kita misalkan lagi. Eh, sebentar.
Kalau cara menjalankan ini gimana sih? Di hide bisa nggak? Yang ini, yang ini. Nah, itu ya. Oh, bukan. Oh. Nah, kita kembali kita misalkan lagi ya. Saya tulis di sini. Misal ada wadah, kemudian tentunya dia berisi larutan ya, berisi larutan atau analit. Kemudian di sini ada yang pertama sama ya, seperti yang di gambar, ada elektroda reference, kemudian yang kedua elektroda kerja, kemudian yang ketiga itu elektroda ini ya, pembantu. Nah, jadi ini kan pasti dengan menggunakan kabel lah ya. Kita di sini beri beda potensial. Kemudian ini juga nanti kabel juga. Ini di sini akan menghasilkan arus. Nah, jadi ini coba kita lihat di sini ada elektroda tiga ya. Yang pertama elektroda pembanding, kemudian yang kedua itu elektroda kerja, kemudian ini yang ketiga yang paling kiri elektroda pembantu. Nah, kan tadi bahwa di elektroda pembanding itu harus tetap potensialnya kan, harus tetap potensialnya kan. Tentunya nanti eh, di sini kan pasti akan dikasih potensial. Karena tadi kan berhubungan dengan perubahan potensial. Nah, ketika ada potensial, pasti nanti akan ada arus yang mengalir. Nah, bagaimana cara supaya arus tidak ke sebelah kanan atau ke elektroda pembanding? Nah, bagaimana caranya coba? Kan di sini bahwa potensialnya harus tetap kan antara elektroda kerja dengan elektroda pembanding potensialnya harus tetap ya kan ya, potensialnya harus tetap. Nah, bagaimana caranya supaya potensial ke sebelah kanan itu tetap? Jadi nanti arusnya itu dia bergerak menuju ke arah ini elektroda tambahan atau auxiliary elektroda atau elektroda pembantu. Nah, gimana caranya? Ada yang bisa, ada yang tahu nggak? Ini berhubungan dengan fisika. Coba kira-kira gimana caranya? Gimana? Yang di Zoom juga mungkin boleh menjawab. Kira-kira bagaimana? Ketika kan semakin supaya potensial di sini tetap ke sebelah kanan, kira-kira bagaimana? Dan arus tidak maju ke sebelah kanan. Harus menambahkan apa? Di daerah sini, di daerah antara apa namanya? Elektroda kerja dan elektroda pembanding. Apa? Nah, betul. Harus ditambahkan hambatan daerah ini. Hambatannya kira-kira besar atau kecil supaya potensialnya tetap betul ya. Harus ya kan baik di sini, baik antara elektroda kerja dengan elektroda pembanding maupun antara elektroda kerja dengan elektroda pembantu itu pasti akan ada hambatan atau resistensi. Kalau tidak kan nanti tidak bisa teratur kan ya. Nah, kira-kira
supaya arus mengalir ke antara elektroda kerja dan elektroda pembantu tidak ke sebelah kanan, kira-kira hambatan atau tadi resistensi antara elektroda kerja dengan pembanding itu besar atau kecil si hambatannya? Harus besar. Nah, jadi di sini kita harus menambahkan hambatan yang besar. Kenapa? Kenapa? Supaya nanti arusnya tidak ke sebelah kanan, tetapi menuju ke sini, gitu. Sebaliknya, supaya ke sini berarti di sini R-nya itu kecil antara elektroda kerja dengan elektroda pembantu. Bisa dipahami? Sehingga ketika hambatannya besar di antara elektroda kerja dan elektroda pembanding, maka nanti potensial di sini akan tetap, nanti arus akan tidak akan ke sebelah kanan, tetapi terus menuju ke sebelah kiri, ke elektroda pembantu. Seperti itu ya. Seperti itu cara kerjanya. Nanti ketika arus ke sini nanti, nah itulah yang nanti akan direkam atau dicatat oleh, kan biasanya nanti alatnya itu kalau instrumen itu nanti akan masuk ke komputer ya atau laptop, ke aplikasi yang nantinya akan ada nilai arus setiap perubahan potensial. Jadi setiap perubahan potensial akan menghasilkan arus juga. Jadi nanti sumbu X-nya potensial, sumbu Y-nya arus. Bisa jadi nanti kita lihat di grafik ya. Nah, kemudian di sini ada penambahan gas nitrogen. Sebenarnya penambahan gas nitrogen itu tidak perlu semuanya dilakukan untuk melakukan elektrolisis. Jadi ini hanya untuk analit tertentu gitu ya. Jadi ada beberapa analit tertentu yang memang perlu ditambahkan gas nitrogen kepada analit ke dalam larutan. Nah ini bisa dibaca di sini. Jadi ada pembersih. Jadi gas nitrogen ini adalah fungsinya untuk menghilangkan oksigen terlarut. Nah, kira-kira kenapa? Misalkan ini ada analit, kan kalau analit atau larutan itu pasti nanti akan ada oksigen terlarut kan ya. Nah, kenapa oksigen terlarut untuk kasus analit tertentu perlu dihilangkan? Kira-kira kenapa? Ini berhubungan dengan tadi terkait dengan reduksi oksidasi. Nah, kira-kira kenapa? Apakah oksigen bisa direduksi? Tidak. Oksigen, oksigen bisa direduksi tidak? Bisa, bisa kan ya? Bisa kan? Kan bisa dilihat di tabel potensial reduksi standar kan ada reduksi gas oksigen kan akan menghasilkan apa? Nah, itu ada kan ya? Nah, jadi pada potensial tertentu itu bisa jadi oksigen itu terreduksi juga. Jadi jika ada analit-analit yang potensialnya mendekati dengan gas oksigen terlarut, maka oksigennya perlu dihilangkan dulu. Kalau oksigennya tidak dihilangkan, nanti si analitnya itu yang terkena arusnya itu, kalau analitnya yang berdekatan dengan potensial analitnya berdekatan dengan potensial oksigen, maka nanti hasil arusnya itu yang dihasilkan itu analit plus gas oksigen tersebut. Kebayang nggak maksudnya? Bisa dipahami? Jadi jika analit, jadi ini sekali lagi, kalau gas nitrogen ini tidak selalu perlu ditambahkan ke analit. Kalau analitnya yang potensialnya agak jauh dengan potensial gas oksigen, ya nanti kan ketika misalkan kita atur potensialnya potensial sampel analit, kan oksigen tidak akan tereduksi kalau jauh. Bisa dipahami kan? Jadi pasti nanti hasil dari elektrolisis itu adalah dari analit, gitu kan ya. Tetapi pada kasus tertentu, analit-analit tertentu yang berdekatan dengan potensialnya berdekatan dengan potensial oksigen, nah itu bisa jadi
oksigen juga tereduksi. Nah, ketika oksigen tereduksi, maka yang dihasilkan itu adalah arus dari analit plus oksigen, bukan lagi pure dari analit. Maka sebelumnya si gas oksigen terlarut dalam analit itu perlu dihilangkan terlebih dahulu dengan cara me- menambahkan gas nitrogen ke dalam larutan. Ketika gas nitrogen ditambahkan ke dalam larutan, maka nanti gas oksigen itu akan keluar. Gas oksigen dia akan keluar. Nah, biasanya diisi gas nitrogen itu tergantung ya, tergantung tadi analit. Tapi biasanya kurang lebih beberapa menit atau kurang lebih 5 menit biasanya. Nah, sampai dipastikan oksigen dalam larutan itu dia keluar. Nah, kalau misalkan sudah kurang 5 menit, biasanya nanti di selang yang kedua ini juga ditambahkan oksigen. Di selang yang kedua ya di sini. Fungsinya untuk apa coba fungsinya? Agar apa coba? Kan tadi kita sudah menambahkan gas nitrogen ke dalam larutan sampai menghilangkan gas oksigen, sampai gas oksigennya keluar. Kemudian yang kedua juga di sini juga ditambahkan gas nitrogen. Fungsinya untuk apa di sini? Supaya menjenuhkan juga, bisa jadi nanti gas oksigen yang keluar bisa jadi dia balik lagi kan, bisa jadi dia balik lagi, maka di daerah sini juga gas nitrogen perlu dijenuhkan juga oleh gas nitrogen supaya nanti gas oksigen tidak balik lagi ke sini itu. Maka dipastikan nanti di analit ini tidak ada gas oksigen sehingga nanti ketika dilakukan proses elektrolisis yang terbaca itu adalah memang hasil reduksi dari analit gitu, hasil reduksi dari analit. Jadi itu ya, diisi gas nitrogen di sini sampai jenuh, artinya sampai jenuh itu oksigennya otomatis keluar semua. Kemudian di sini juga, daerah sini juga diisi juga dengan gas nitrogen juga. Sama juga fungsinya untuk menjenuhkan daerah sini agar oksigen tidak bisa masuk lagi. Itu ya. Itu fungsi dari penambahan gas nitrogen. Nah, ini reaksinya, secara reaksinya, jadi gas oksigen itu dia bisa terreduksi. O2 plus 2H2O menghasilkan H2O2 plus OH-. Ini jika pada keadaan netral atau basa. Kalau pada keadaan asam, oksigen ini akan tereduksi plus dengan H plus, dengan dia menerima 2 elektron menghasilkan H2O2. Dia dalam keadaan asam. Nah, kemudian ini sama aja sih ya. H2O2 tereduksi nanti hasil dari ini H2O2 tereduksi menghasilkan OH- basa. Kemudian H2O2 juga yang dihasilkan akan menghasilkan air lagi dalam keadaan asam. Ini ya, jika si oksigennya tidak dihilangkan. Ini kurang lebih rangkaian atau komponen dari instrumen alatnya ya, kurang lebih. Tentunya ada sumber sinyalnya. Nah, ini tadi ya ada hambatan-hambatan. Sebenarnya seperti yang tadi sudah dijelaskan ya yang di sini. Jadi tentunya di sini ada sumber sinyalnya, kemudian ada elektroda pembanding, ada elektroda pembantu, ada juga elektroda kerja. Kemudian nanti akan menghasilkan sebuah sinyal yang nantinya akan dibaca oleh recorder kan ya. Tentunya nanti dibaca oleh komputer atau laptop dengan menggunakan aplikasi tertentu sesuai dengan alatnya. Untuk cara kerjanya tadi seperti yang tadi ya. Jadi tentunya di elektroda antara elektroda pembanding dengan elektroda kerja. Nah, di sini antara elektroda pembanding bisa dilihat dan elektroda kerja ini dikasih hambatan ya. Ini supaya di sini potensialnya tetap hambatannya besar sehingga nanti eh, potensialnya mengalir, arusnya mengalir ke antara elektroda kerja dengan elektroda pembantu yang nantinya akan menghasilkan arus. Ini sama aja ya.
Nah, elektroda kerja, kita fokusnya ke elektroda kerja. Jadi sebenarnya ini awal mula voltametri ya. Sebelumnya namanya itu adalah polarografi. Jadi voltametri ini dikembangkan oleh orang Hungaria ya, Jaroslav Hejrosky pada awal 1920-an. Dikembangkan, kemudian dia mendapatkan Nobel itu pada tahun sekitar tahun 1959 itu. Nah, awalnya dia menggunakan elektroda kerjanya itu adalah elektroda tetes raksa untuk menganalisis logam. Ya, biasanya disebutnya itu namanya itu sebelum itu polarografi. Itu ya, polarografi. Pada tahun sekitar 1920-an dia mengembangkannya. Elektroda kerjanya itu menggunakan elektroda tetes raksa. Kalau sebenarnya zaman sekarang itu raksa sudah jarang digunakan kan ya untuk di penelitian-penelitian. Tapi kalau zaman dulu ya memang masih di ini. Nah, kenapa si Heiroski ini menggunakan elektroda raksa? Karena si raksa ini mempunyai beberapa kelebihan. Ini yang pertama, potensialnya lebih reduksi besar antara -1 sampai SCE. Ada yang masih ingat SCE apa? Apa? Hah? Kan ada SHE, ada SCE. Kalau SCE, kalau mel ya. Kalau mel jenuh kan. Kalau SHE yang hidrogen. Potensial itu pada larutan asam itu dari -1 volt sampai SCE kalau mau jenuh itu berapa ya potensialnya lupa ya. Nanti cari ya potensial dari SCE berapa sampai berapa. Kemudian pada larutan basa itu dari -2 volt sampai SCE. SCE itu plus berapa gitu ya kalau nggak salah. AG kan AG AgCl. Nah itu berapa? Plus berapa saya lupa. Yang AG AgCl ya. Nah, ini misal ion Zn2 plus yang susah tereduksi pada elektroda lain tanpa reduksi H plus bersamaan mudah tereduksi pada elektroda kerja Hg. Jadi ini ya eh, bahwa elektroda raksa itu punya kelebihan potensial lebih reduksinya itu besar. Kemudian yang kedua, raksa dapat melarutkan logam membentuk amalgam. Nah, ini kurang lebih eh, ini ya elektroda kerja yang pertama yang dikembangkan oleh Heroiski ini. Jadi ini ada tabung ya, ini dari karet, ini wadah reservoir itu ya wadah larutan ya, wadah cairan Hg-nya. Jadi Hg-nya disimpan di sini. Ini ya selang dari karet, kemudian ini kapilernya ya. Kapiler nah ini di dalam kapilernya itu ada ya kapiler yang kecil nih. Nah, ini untuk Hg-nya itu. Jadi si Hg-nya diisi di sini di reservoir, lama-kelamaan dia cara kerjanya itu nanti si Hg-nya itu akan menetes tetes demi tetes gitu ya. Nah, ini Hg di sini nanti dia akan menetes menetes ya. Nah, nanti yang berinteraksi itu adalah permukaan ini Hg ini dengan analit. Contoh misalkan analitnya itu adalah Pb. Kita bisa dalam ayatnya PB. Ya, nanti si PB itu dia akan tereduksi, kemudian dia akan menempel di Hg ini. Nah, tetapi ingat di sini, raksa itu dapat melarutkan logam. Nah, kan analitnya misalkan ion Pb, kemudian dia tereduksi menjadi Pb kan, menjadi logam Pb. Nah, kemudian logam Pb tersebut itu bisa dilarutkan oleh Hg. Jadi nanti si ini contoh ini ya. Bentar. Nah, jadi ini contoh ini ya. Mana tadi? Nah, ini Hg-nya ya. Ini Hg yang menetes. Nah, nanti si Pb, ion Pb itu atau alatnya contoh Pb, dia akan tereduksi, dia akan menjadi Pb menempel pada
Hg kan di sini si Pb yang tereduksi. Nah, nanti si Pb ini tuh dia bisa dilarutkan oleh Hg sehingga nanti si Pb itu dia bakal masuk ke dalam Hg. Jadi si Pb-nya nanti akan di sini. Nah, itu kelebihannya. Jadi nanti tetap yang di permukaannya itu adalah Hg. Yang di permukaannya itu adalah Hg. Contoh, kalau kita menggunakan ini elektrodanya elektroda misalkan menggunakan AU atau emas. Nah, emas itu dia tidak akan eh, bisa melarutkan logam. Maka kalau ini menggunakan emas, ini emas misalkan AU ya. Kemudian kemudian analitnya itu contoh tadi Pb 2 plus dia terreduksi menjadi Pb. Ya sudah nanti si Pb-nya itu akan melapisi si AU. Lama kelamaan si Pb akan melapisi AU. Jadi nanti di elektroda itu bukan lagi si elektroda tetapi sudah terisi oleh Pb yang tereduksi. Itu bedanya ya. Maka ini yang kedua kelebihannya raksa dapat melarutkan logam membentuk amalgam. Artinya analit yang tereduksi dia dapat terlarutkan lagi oleh Hg sehingga nanti si analitnya itu yang logam akan terlatih oleh masuk ke dalam Hg. Itu maksudnya. Kalau menggunakan elektrodanya misalkan tadi emas yang lain, nanti si Pb yang sudah tereduksi ya dia akan menempel di permukaan AU, tetapi si Pb-nya dia tidak dapat larutkan atau tidak dapat dilarutkan oleh si AU, gitu ya. Kemudian yang ketiga, permukaan elektroda mudah diperbaharui. Permukaan elektroda mudah diperbaharui karena ini menggunakan tetes raksa. Jadi lama-kelamaan permukaan raksa sini lama-kelamaan dia menetes, akan diganti dengan yang baru ya, akan diganti dengan yang baru. Itu beberapa kelebihan dari elektroda raksa. Kemudian tentunya ya, kalaupun ada kelebihan pasti ada kelemahan. Nah, kelemahannya itu raksa mudah dioksidasi. Jadi karena raksa mudah dioksidasi, maka Hg atau raksa ini tidak dapat digunakan pada elektroda yang lebih positif dari rentang ini sampai sini. Jadi terbatas. Jadi dia hanya dapat mereduksi logam-logam tertentu. Itu ya. Karena tetapi kalau logamnya yang positif, yang lebih positif, dia tidak bisa tereduksi oleh Hg. Keburu nanti Hg-nya yang teroksidasi. Seperti itu ya. Itu teman-teman ingat lagi aja di deret volta kan. Masing-masing logam kan mempunyai potensial tertentu kan ya. Masih ingat kan ya di deret volta? Deret volta itu kan nanti ada logam deret volta. Ada yang semakin positif kan potensialnya, ada yang semakin negatif. Ingat kalau yang semakin negatif semakin mudah direduksi, semakin susah direduksi. Semakin kecil potensialnya, susah kan dia semakin bersifat anoda ya. Kalau semakin bersifat anoda maka dia semakin bersifat semakin mudah dioksidasi. Kalau yang semakin potensialnya positif berarti dia semakin mudah direduksi. Artinya dia bersifat reduksi ya, reduksi. Nah, ini yang kedua ya ini perkembangannya ya. Ini sama juga menggunakan elektroda tapi elektroda padat. Jadi nanti ini menggunakan beberapa elektroda yang lainnya. Ini perkembangannya ya. Nah, ini elektroda raksa perkembangannya. Nah, ini yang pertama hanging mercury drop electrode atau HMDE. HMDE itu adalah elektroda dengan tetesan Hg menggantung dari tabung kapiler. Ukuran tetesan yang diinginkan terbentuk oleh skrup mikrometer yang menekan Hg sepanjang tabung kapiler.
Kurang lebih seperti ini ya. Kemudian yang kedua itu dropping mercury electrode atau DME. DME ini adalah elektroda dengan tetesan Hg berlebih pada ujung tabung kapiler akibat gravitasi di mana tiap tetesan menghasilkan permukaan elektroda yang baru. Tetesan Hg tumbuh secara kontinu dan lifetime-nya terbatas detik gitu ya. Ini awal-awal yang awal-awal. Sebenarnya ini sudah jarang digunakan ya sebenarnya. Meskipun masih ada yang menggunakan tapi dimodifikasi gitu ya. Tidak lagi menetes, tapi si elektrodanya berupa padat biasanya. Ini yang ketiga, elektroda raksa yang ketiga, SMDE ya. Itu bisa dibaca ya. Nah, sebenarnya ini yang perlu dibahas elektroda kerja, elektroda padat, kemudian elektroda termodifikasi ya. Nah, elektroda padat ini perkembangan ya, perkembangan dari elektroda yang awal-awal menggunakan raksa. Dengan perkembangannya penelitian tahun ke tahun, maka banyak peneliti yang mengembangkan elektroda kerjanya. Karena tadi mempunyai kelemahan, si elektroda raksa itu dia hanya bisa menganalisis logam atau analit yang daerah negatif ya. Kalau yang lebih positif dia tidak bisa kan. Maka si peneliti ya, sedangkan logam semakin tahun ke tahun kan bertambah ya, nambah logam dan perlu dianalisis. Nah, makalah ditemukan ini perkembangannya yaitu namanya itu elektroda padat. Nah, sebenarnya elektroda padat ini di dalamnya itu dia si elektronnya ini dia menggunakan elektron itu menggunakan logam yang inert ya. Seperti apa? Emas, kemudian platina, prenak, perak ya, kemudian karbon ya. Karbon juga banyak macamnya ya. Ada grafit, ada glacic karbon, ada pasta karbon dan lain-lain ya untuk karbon. Sebenarnya di antara yang inert ini kira-kira yang dan kalau sekarang itu ada lagi yang namanya stainless steel kan ya. Elektroda stainless steel. Itu juga sama juga gabungan dari beberapa logam stainless steel itu. Tapi itu perkembangan dan harganya murah juga. Nah, kira-kira di sini yang sering dipakai elektroda apa sebenarnya? Di antara elektroda ini, emas, platina, perak, karbon, elektroda apa coba? Platina ya? Ya yang sering platina ya, tetapi memang karena kan kalau emas ya memang mahal ya, emas, perak mahal ya. Platina. Sebenarnya platina juga ya cukup mahal juga ya dibanding dengan karbon atau stainless steel. Maka orang sebenarnya secara kelebihan memang lebih banyak platina ya. Tapi ada juga banyak sekarang peneliti-peneliti itu menggunakan elektroda karbon tetapi dimodifikasi, dimodifikasi gitu ya. Nah, ini kelebihan dari elektroda padat itu digunakan pada daerah potensial yang lebih luas. Jadi ini bisa digunakan dengan potensial yang lebih luas dibandingkan dengan tadi yang elektroda raksa. Kalau elektroda raksa kan dari -1 sampai SCE. Kalau Melgenum itu berapa ya nilai potensialnya? Saya lupa ya. Nah itu. Nah kalau ini lebih gede lagi sampai bisa nih sampai yang positif 1,2 volt ya sampai -0,2 volt. Nah ini contoh untuk elektroda dengan bahannya itu adalah logam platina sampai segini ya pada suasana asam. Kalau pada suasana basah 0,7 sampai -1 volt gitu. Kelemahannya ini mudahnya permukaan elektroda berubah karena adsorpsi spesial larutan atau pembentukan lapisan oksida. Jadi kelemahannya mudahnya permukaan elektroda berubah karena adsorpsi spesial larutan atau pembentukan lapisan oksida. Jadi eh, bisa jadi berkarat si elektrodanya itu ya berubah berkarat ya. Dan maka eh, perlu ada solusi yaitu solusinya itu perlu direkondisi. Artinya
cara mengenakan potensial yang tepat atau dengan memoles. Jadi kan lama-kelamaan pasti si analit itu dia akan menempel pada elektroda kan, menempel pada elektroda, lama-kelamaan si elektroda kan bakal terisi oleh analit, bukan lagi elektroda kerja platina. Nah, itu perlu kita bersihkan gitu ya. Perlu kita bersihkan dengan cara ini eh, mengenakan potensial yang tepat supaya si analitnya hilang lagi atau dengan cara memoles. Biasa menggunakan apa tuh yang buat yang biasa tukang dipakai itu? Hah? Nah, hamplas ya. Hamplas, hamplas, ya, hamplas. Tapi hamplas juga, nah jangan hamplas yang kasar, hamplas yang halus kan ada yang halusnya. Nah, itu yang halus biasa. Dulu juga saya gitu. Jadi lama kelamaan dilihat di elektron itu dia pasti akan ada yang mengerak. Nah, itu bisa dihilangkan dengan mengatur potensial supaya yang mengerak itu dia hilang dan juga dihamplas oleh ya oleh hamplas itu. Nah, ini yang kedua elektroda pasta karbon. Elektroda dapat dimasukkan dalam disk, dihubungkan dengan ujung pendukung inert dan dikontakkan dengan sebuah timbal listrik. Nah, ini yang sebenarnya yang sekarang yang banyak digunakan itu adalah elektroda yang dimodifikasi. Jadi kita bisa modifikasi sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan ini. Nanti juga kalau teman-teman mencari jurnal yang berkaitan dengan elektrokimia, pasti nanti akan mendapatkan jurnal-jurnal yang menggunakan elektroda kerjanya itu yang dimodifikasi. Sehingga kan kalau yang ini kan dibahasnya tuh banyaknya menganalisis logam-logam kan. Nah, nanti tuh jadi dengan dimodifikasi kita juga bisa menganalisis seperti enzim. Kan enzim itu ada apa dengan apa? Substrat dengan enzim yang lock and key apa dengan apa? Hah? Enzim. Kan ada yang udah belajar enzim homologi belum? Kan ada yang lock and key, ada yang gitu. Ya, kan ada apa substrat itu dengan apa namanya teh? Harus klop kan? Masih ingat nggak? Nah, jadi bisa. Kemudian juga nanti bisa menganalisis DNA. Jadi nanti si elektroda kerjanya bisa dimodifikasi dengan bisa jadi menambahkan pengikat. Kemudian nanti dilapisi di elektrodanya itu kan DNA itu double helix kan? DNA itu double helix kan ya? Double helix ada pasangannya kan ya? Apa sih istilahnya itu? Apa? Misalkan ada rentetan DNA, kemudian ada apa namanya? Komplementernya. Udah belajar DNA belum? Sudah kan? Nah, DNA juga nanti bisa kita bisa menggunakan ini bisa membaca DNA. Terus apa lagi? Bisa mengecek nanti darah, mengecek nanti eh, antioksidan, antibodi gitu. Pasangannya antibodi apa? Pasangannya antibodi apa? Hah? Pasangannya antibodi apa? Ini nggak tahu. Nanti dicari. Nanti kita minggu depan dibahasnya. Nah itu nanti, jadi kita bahas dulu ya ininya ya. Jadi ini yang ketiga elektroda termodifikasi, elektroda yang permukaannya dilapisi atau ditambahkan material lain seperti nanopartikel, polimer dan lain-lain untuk meningkatkan sifatnya. Jadi penambahan atau dimodifikasi itu adalah fungsinya yang pertama bisa untuk meningkatkan sensitivitas, kemudian meningkatkan selektivitas juga, dan juga nanti di sini kita bisa lagi menganalisis dengan lebih luas lagi analitnya. Tidak hanya logam saja, bisa dengan yang lain-lainnya. Bahkan tadi enzim, DNA, yang lainnya juga bisa dianalisis gitu. Dengan cara dimodifikasi terlebih dahulu si elektrodanya. Itu. Khususnya elektroda kerjanya.
Suatu bidang penelitian aktif dalam elektrokimia adalah pengembangan elektroda yang dihasilkan oleh modifikasi kimia berbagai zat konduktif. Pokoknya kan banyak eh, biokimia yang konduktif kan ya, banyak nanti itu bisa dicek. Makanya banyak mungkin nanti kalau teman-teman mencari jurnal bisa jadi nanti bisa menemukan bisa mengecek anti kanker dan lain-lain itu dengan menggunakan metode ini. Nanti kita lihat. Yang selanjutnya modifikasi termasuk menggunakan zat absorben irreversible disesuaikan dengan fungsi yang diinginkan. Kemudian tentunya nanti di dalam modifikasi itu biasanya ada ikatannya itu adalah ikatan kovalen. Jadi eh, untuk memodifikasi dengan menambahkan material lain juga itu harus kita ada juga itunya ya, ada juga ilmunya. Nah, nanti bisa dicari di jurnal-jurnal sebenarnya lebih banyaknya. Jadi tidak hanya dilapisi atau ditotolkan, contoh misalkan menemukan nanopartikel emas. Misalkan kita mempunyai elektrodanya elektroda karbon, kemudian kita lapisi nanopartikel emas. Nah, itu jangan hanya cuman menempel, tapi harus terikat atau berinteraksi kuat supaya ketika dicelupkan ke dalam larutan, si nanopartikel itu tidak lepas lagi kan, harus teramobilisasi atau harus terimobilisasi dalam elektroda. Artinya terimobilisasi atau teramobilisasi itu dia tidak mobile, just dia tertahan meskipun ada analit ataupun ada larutan, dia ataupun ada yang lain-lainnya, dia ataupun ada apa namanya gerakan dan lain, tetap si nanopartikel itu dia berikatan atau berinteraksi kuat dengan si elektroda tersebut tidak lepas gitu. Kalau lepas ya percuma. Nah, itu ada caranya juga nanti. Nah, ini contoh ya, contoh pembentukan gugus fungsi secara oksidasi. Nah, kita lihat ini gambar A yang sebelah kiri ada elektroda logam. Kemudian gambar B ini ada elektroda karbon. Kemudian nah ini logam, ini kemudian karbon, kemudian yang bagian C itu adalah reagen pengikat ya. Ini reagen pengikatnya. Bagian D ini juga sama sih. Elek ini elektroda logam PT ya. PT kemudian ditambahkan reagen pengikat. Tambahkan reagen pengikat. Jadi gini, misalkan contoh kita mau menganalisis analit DNA babi, DNA babi. Kita tidak bisa langsung kan DNA itu ada pasangannya ya. Tadi ada deret. Kan kalau DNA itu antara manusia babi itu mempunyai daerah lestarinya kan. Kan DNA itu berjuta-juta, tetapi pasti ada daerah lestarinya atau daerah uniknya yang membedakan antara DNA babi dengan DNA manusia misalnya. Ada bedanya kan? Nah, pasti nanti kita supaya ingin menganalisis DNA babi dalam analit itu kita harus menempelkan DNA probe-nya ke dalam elektroda. Nah, itu tidak tidak bisa langsung si DNA probe-nya itu DNA probe babi misalkan langsung ditempelkan ke elektroda. Tidak bisa langsung. Kalau langsung bisa jadi tadi itu hanya menempel tapi ketika dicelupkan ke dalam analit dia lepas. Nah, perlu ada pengikat, perlu ada pengikat. Biasanya ada pengikat, kemudian ada linker nanti. Nah, salah satunya ini contoh contoh di sini menggunakan apa? Organosilan. Tapi nanti tergantung ya nanti kalau DNA babi atau DNA itu yang cocok itu menggunakan pengikat apa. Nah, itu tergantung nanti bisa dilihat di jurnal gitu ya. Jadi biasanya ada pengikat dulu sebelum nanti tambahkan eh apa ya? Sinyal untuk analit gitu. Seperti itu. Nah, ini contoh lah bisa dibaca lah ya. Nah, ini bisa dibaca. Plus ya, udah jam 2. Jadi
Masih nanti bakal banyaknya teman-teman menemukan elektroda kerjanya yang sudah dimodifikasi. Nah, nanti makanya cari di jurnal ya lebih tepatnya. Nah, ini bagaimana proses arus pada pengukuran voltametri. Nah, jadi kan tadi ya, di voltametri ini yang dihasilkan itu adalah sumbunya itu adalah arus. Nah, arus yang timbul akibat adanya reaksi reduksi atau oksidasi pada elektroda kerja. Itu yaitu disebut dengan arus Faraday. Jadi, kalau elektroda kerjanya itu reduksi, maka elektroda pembantunya atau auxiliary elektrodnya itu adalah oksidasi. Kalau elektroda kerjanya oksidasi, maka elektroda pembantunya itu adalah reaksi reduksi. Nah, ini analit. Nah, ini contoh kalau ini ya yang ini. Analit teroksidasi pada elektroda kerja akan menghasilkan elektron, kemudian elektron yang dihasilkan mengalir menuju elektroda pembantu yang akan terjadi reduksi. Ini jika si analitnya teroksidasi. Kalau analitnya terreduksi bagaimana? Kalau analitnya terreduksi, maka analit tereduksi itu pada elektroda kerja akan menerima elektron dari elektroda. Ini yang pertama, jika analitnya teroksidasi atau mengalami oksidasi pada elektroda kerja, maka si analit itu karena dia mengalami oksidasi, dia akan menghasilkan elektron atau melepaskan elektron terhadap elektroda. Nah, gitu ya. Kemudian elektron yang dihasilkan dia akan mengalir ke auxiliary elektron. Tetapi jika analitnya dia tereduksi, tereduksi pada elektroda kerja, maka si elek sorry, tereduksi, maka si analit itu dia akan menerima elektron, ya kan ya, akan menerima elektron. Kemudian nanti dilanjutkan, dia akan menerima elektron, kemudian nanti ya akan menjadi 8 ya si itunya, si elektronnya. Jadi kebalikannya, kebalikannya. Nah, kalau elektroda kerjanya dia mengalami reduksi, biasanya itu disebutnya dengan arus katodik, simbolnya positif. Jika elektroda kerjanya mengalami oksidasi, arusnya itu dia anodik, simbolnya itu dia negatif. Nah, ini sebenarnya contoh kasus. Misalkan analitnya itu adalah FeCN63-min. FeCN63-min ya, konsentrasinya 1 milimolar atau 0,001 molar pada elektroda kerja platina. Nah, berarti di sini analitnya itu FeCN63-min. FeCN3- ini dia mengalami reduksi akan menghasilkan FeCN64-min. Kemudian ini persamaan nurse-nya kita tahu I0 dari potensial reduksi FeCN63- menjadi FeCN64- itu adalah plus 0,356. Kemudian dikurangi dengan 0,0592 ya, dibagi dengan N. N-nya itu di sini 1 ya. Karena awalnya 3- menjadi 4-, berarti N-nya 1 ya, N-nya 1. Makanya ngetulis kalau konsentrasi ion produk dibagi dengan konsentrasi ion reaktan. Itu ya. Nah, gimana? Nah, ini bisa kita lihat asumsi, iya betul ya. Jadi kita lihat mana? Kanan. Misalkan potensial kita atur di potensial 0,53 di daerah sini. Dia si FeCN63 itu dia tidak belum belum terreduksi ya, belum tereduksi. Kan tadi bahwa potensial itu kita rubah-rubah. Kemudian kita rubah potensialnya ke arah yang lebih negatif. Misalkan ke sini. Pasti belum mengalami reduksi juga kan? Terus sampai kita atur potensialnya di potensial I0 dari FeCN63-. Barulah dia mulai tereduksi.
tereduksi sampai sini. Nah, ini kira-kira kenapa ini jadi 0,5 milimolar? Kan awalnya tadi FeCN 6,3-nya itu adalah 1 molar, 1 milimolar. Jadi setengahnya, kan? Jadi setengahnya. Jadi sekali kan sebenarnya kalau di voltametri itu tadi bahwa elektrolitisnya hanya sebagian kecil. Artinya konsentrasinya bakal tetap ya. Tetapi jika kita terus potensialnya rubah menjadi potensial yang lebih negatif, maka nanti si konsentrasi dari FeCN3-nya itu dia akan berubah. Awalnya 1 milimolar bisa jadi sampai setengahnya 0,5 milimolar karena setengahnya lagi tadi sudah tereduksi karena kita tambahkan terus si potensialnya. Ketika kita tambahkan terus potensialnya menjadi ke yang lebih negatif, itu lama-kelamaan karena FeCN63-nya tereduksi, maka nanti akan berkurang, ya kurang lebih setengahnya lah ya. Kurang lebih setengahnya gitu. Udah habis ya? Sampai 240 udah Bu. Nah ini belum selesai ya. Nah kita lanjut nanti minggu depan, tapi ini tugasnya, ini tugas. Jadi teman-teman ada berapa itu? Yang di Zoom 3 orang, yang di sini 21 ya, 21. 1, 2, 3, 4, 5. 8. Dibagi berapa kelompok ya berarti? Dibagi 5 kelompok bisa ya? 2, 3. Jadi dibagi menjadi 5 kelompok. Minggu depan presentasinya. Ya, minggu depan. Lihat waktu. Kalau cukup ya semuanya. Nah, dibagi 5 kelompok itu terserah kalian, nanti pembagiannya diatur. Kelompok satu ke bagian membahas polarografi, kelompok 2 hidrodinamik voltametri atau voltametri hidrodinamik, yang kelompok 3 voltametri stripping, yang keempat voltametri siklik, yang kelima amperometri. Itu ya. Jadi kelompok satu ini. Nah, untuk pembagian kelompoknya diatur oleh siapa itu PJ-nya? Kejar. Karena saya ini. Ya pokoknya, ya pokoknya diatur kelompoknya nanti hari ini dikirim ke saya ya. Anggota kelompoknya 5 kelompok plus dengan yang di Zoom ya. Berarti ada 24 orang. Yang di sini 21, yang di Zoom 3 orang. Jadi 24 dibuat menjadi 5 kelompok. Nah, paling mungkin yang lebih dibanyakin kelompoknya yang ini ya, polarigrafi dengan ini dan juga dengan apa? Voltametri stripping dan juga voltametri siklik. Nah, itu yang lebih dibanyakin. Kalau misalkan tidak pas, yang dibanyakin yang ini, anggota kelompoknya ini, ini. Kan nanti ada yang 5, ada yang 4 berarti ya. Nah, yang 5 orang yang ini, yang ini, yang ini. Gitu ya. Minggu depan, minggu depan presentasinya offline. Hah? Yang di Zoom? Hah? Kayak kecuali yang di Zoom.
Berarti ya kayak kemarin yang online di sini, kalian di sini ya. Online tapi berarti bisa lihat laptop ya. Ya nanti kita lihat. Ya, pokoknya itulah ya. Ya materinya nanti cari ya. Dikembangkan. Ya mungkin saya share PPT-nya, tapi nanti ini bisa jadi hanya ini bahas sedikit-sedikit dikembangkan. Jadi nanti isinya tentunya ada prinsipnya kan ya, ada prinsip, kemudian ada apa lagi eh, terkait dengan ini, kemudian aplikasinya juga. Lebih baik mungkin teman-teman mendapatkan contoh aplikasi dari jurnal yang nanti bisa dibahas, kembangkan, itu lebih bagus. Nah, nanti nilainya, pertama nilainya tentunya dari PPT-nya, yang kedua dari presentasi kalian gitu ya, dari presentasi kalian. Dan kalau ada tanya jawab nanti dari tanya jawab juga tambahannya. Tapi yang utama nilainya dari PPT dan juga dari tampilan PPT dan juga dari presentasinya. Gitu. Itu ya. Jadi kelompok satunya ini, kelompok dua ini, kelompok tiga ini, kelompok empat ini, kelompok lima ini. Nah, penentuan kelompoknya dikocok. Ya kan ada pembagian. Jadi, pokoknya diatur lah kalian. Nanti laporan ke saya gitu ya. Itu paling eh, ada yang tanyakan dulu nggak? Nanti kalau offline online-nya nanti diinfokan lagi ya. Paling itu saja untuk hari ini dan sambil juga dicari untuk pengumpulan jurnal jurnalnya eh tanggal berapa sih waktu itu? Enggak, pengumpulan jurnalnya ini aja tanggal 24 tanggal 1 Desember aja. Ya, jurnalnya aja. Ya, jurnal acuan. Jadi kan sekali lagi dari sekarang teman-teman bisa mencari jurnal internasional rentang waktunya 5 tahun terakhir yang isinya itu terkait dengan aplikasi dari metode elektrokimia atau elektroanalisis. Isinya bisa terkait potensiometri, bisa voltametri, bisa konduktor dan yang lain-lainnya. Itu dari sekarang. Kalau ada yang sudah, judulnya langsung dibikin list di grup biar tidak ada yang sama. Jadi segera cari yang menurut kalian enakan, baru tag simpan di grup itu. Jangan sampai keduluan oleh orang lain. Judulnya aja. Nah, untuk terakhirnya itu tanggal 1 Desember sudah ada jurnalnya. Kalau untuk PPT dan juga file presentasinya itu berarti nanti pada saat seminggu sebelum UAS ya, seminggu sebelum UAS. Itu itu ya. Jadi bisa dari sekarang. Tetapi tadi ya, eh, sekali lagi, jadi jurnalnya jangan sampai lebih banyak membahas terkait karakterisasinya dengan menggunakan instrumen XRD dan lain-lain. Tapi justru yang harus lebih banyak membahas terkait metode ininya gitu. Karena ada waktu itu yang malah lebih banyak membahasnya karakterisasi, justru pas bagian ininya sedikit gitu. Kalau nggak salah waktu itu sudah nah nanti baiknya itu ya teman-teman ada jurnal khusus terkait dengan elektroanalisis atau elektrokimia. Coba cari jurnal internasional yang memang khusus terkait dengan fokus and scope-nya itu adalah metode-metode elektrokimia atau metode elektroanalisis. Carinya itu. Kalau di situ pasti di dalamnya itu isinya membahas lebih banyak terkait metode elektroanalisisnya. Kalau yang di jurnal umum juga bisa jadi ada, cuman kadang itu banyak membahas juga yang lain-lainnya. Itu ya. Minggu depan
Oh ya udah itulah minggu depan saya. Enggak, jadi maksudnya ya udah jadi kalian untuk apa namanya? Untuk presentasinya 2 minggu lagi. Ya biar ada waktu ya atau seminggu. Ya udah 2 minggu berarti presentasinya sekarang tanggal 10 berarti tanggal 24 ya. Nanti minggu depan kuis. Ter ya kuisnya terkait voltametri. Ya nggak apa-apa kan di share PPT-nya. Justru kuis kan sebelum itu biar ada nilai kuis tambahan buat menambah nilai UTS ya kemarin yang kalau perlu tambahan. Jadi minggu depan kuis, baru nanti minggu depannya lagi presentasi kalian. Jadi ada waktu 2 minggu. Ah, kuisnya offline. Offline. Nah, Jedok mah langsung bisa set ke. Ya udah gitu ya. Udah waktunya udah habis. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.